Ibu kok lama nggak kesini, Mbak? Mungkin ibu masih repot. Kapan-kapan pasti kesini. Kamu sabar ya. Iya. Andi, lihat itu siapa yang datang. Oh, Mbak Yuli. Mbak Yuli. Yuli. Mbak, ibu mana? Iya, ibu belum kesini, ibu masih repot. Ya, ayo sini duduk dulu. Udah makan belum nih? Belum. Ibu mana? Ya, nanti kalau ibu nanti kesini, nanti kalau oleh-oleh buat Andi ya, ibu masih repot. Gak apa-apa ya? Ya, nggak boleh nangis ya. Ya Allah yang agung, siapa yang ingin seperti mereka? Apapun adanya, mereka adalah hamba-Mu yang mestinya memiliki hak yang sama dengan yang Ya, lain. nggak usah nangis ya. Nah, gitu, ganteng. Oh, Mbak. Selamat siang, Mbak. Yuli, apa kabar? Baik, makasih. Berarti langsung dari sekolahan ke sini? Ya, makanya masih pakai seragam. Iya. Tapi jadinya ya nggak bawa apa-apa nih, Mbak. Rahasia alam Sering-sering kesini. bagi sebagian orang merupakan peristiwa biasa saja, tidak memberikan kesan apapun. Tetapi bagi Kurnia, Tadi juga tanya Mbak. peristiwa alam pada hari itu telah menyentuh relung hatinya yang paling dalam dan mengusik nuraninya dengan membuahkan cita-cita luhur yang harus diperjuangkannya menjadi pengajar dan pembimbing bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Udah, duduk aja Kak gitu. Ya, makasih. Di sekolah diajari apa? Udah diajari apa sama Bu Guru? Ya Allah yang agung, andaikan bisa, andaikan Engkau izinkan, ayunkanlah langkah-langkah nurani ini di sisi mereka. Tetapkan jiwa, raga, dan langkahku di samping mereka. Bersama mencapai harapan, merendah hari, menggapai cita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tumben Mas? Ya, aku ada perlu kamu sebentar. Oh iya, duduk dulu ya Mas. Ada apa sih Mas? Kok kayaknya penting banget? Tunggu sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Minum dulu Mas. Aku dengar kamu akan melanjutkan sekolah ke SGPLP Surabaya. Benarkah itu? Ya, memang benar. Itulah cita-citaku. Dan aku dengar pula Jatmiko akan melanjutkan ke sekolah itu juga. Iya, itu juga yang ia katakan padaku. Terus terang, aku keberatan terhadap pilihanmu itu. Dan aku sulit untuk mencari alasan terhadap pilihanmu itu. Kamu cerdas, terutama di bidang eksak. Tapi mengapa kamu tidak melanjutkan saja ke IKIP Surabaya? Jurusan eksak akan memberikan harapan dan masa depan yang lebih luas. Alasanku sama dengan Jatmiko, Mas. Dia sangat peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena mengikuti hati. Demikian pula dengan aku. Kata hatiku mulai tertanam saat aku melihat anak-anak di asrama SDLB tahun itu, Mas.
Ya udah, kalau itu mau, aku permisi dulu. Assalamualaikum. Ada apa, Tondo? Kamu kok rame-rame dengan Joko? Entahlah, Bu. Ibu dengar tadi kamu juga nyebut-nyebut nama Jatmiko. Mungkin sekolahanmu yang sama dengan Jatmiko itu yang bikin Joko tidak berkenan. Bu, apa aku nggak boleh mengatakan yang sejujurnya? Apa Ibu juga tidak sependapat kalau aku menjadi pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu? Ya, kalau menurut Ibu, apa yang dikatakan Joko tentang pilihanmu untuk sekolah ke IKIP Surabaya itu ada baiknya. Tapi kalau menurut kamu lebih setuju sekolah ke SGPLB Surabaya, ya lakukanlah kalau itu yang terbaik untuk kamu. Ini sapu tanganmu ketinggalan. Kami, Mas. Kami pulang dulu ya. Aku mau bicara dengan kamu. Pertama, maafkan atas tingkah lakuku waktu di rumah kamu itu. Dan kedua, kamu telah luluskan di SGBLB yang menjadi cita-citamu itu. Aku senang mendengarnya. Dan aku juga ikut bahagia. Kalau masih bisa, izinkan aku selalu dan akan selalu mendukungmu. Selama itu baik bagimu. Kau mau pulang? Mas juga akan pulang. Mari, saya antar. Kehidupan bagaikan roda berputar. Demikian pula dengan perjalanan hidup Kurnia. Setelah lulus dari sekolah guru pendidikan luar biasa, secerca harapan dan peluang untuk memperjuangkan cita-citanya mulai terbuka. Ia pun mendharma baktikan dirinya sebagai pendidik sukarelawan di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Talun. Setiap hari, kaki Kurnia harus mengayuh pedal sepeda untuk menuju suatu tempat yang jauh, melintasi jalanan desa yang tak rata, dan terkadang panas serta debu mendera wajah polos gadis desa itu. Ada apa, Pak? Kok rasanya ada sesuatu? Apa Mbak Kurnia ini tidak lelah? Saya juga heran. Jalan kaki setiap hari ke sekolah. Maksud Bapak dan Ibu apa? Terus terang saja kami kasihan sama Mbak Kurnia. Sudahlah, Pak, biasa saja.
Inilah perjuangan. Betul, itu perjuangan. Apakah nggak bisa cari sekolah yang lebih dekat? Maksudnya begini, dulu di Sanan Kulon itu pernah ada SDLB rintisan. Namun sekarang tutup. Tidak tahu apa sebabnya tutup. Yang jelas di sana masih sangat membutuhkan SDLB baru. Saran kami begini, Mbak Kurnia. Itu SDLB di Sanan Kulon itu dirintis kembali. Tuh Mbak Kurnia, toh nggak jauh dari rumah Mbak Kurnia. Terima kasih atas saran Bapak dan Ibu. Semoga saja besok sudah bisa saya putuskan. Apa Mbak Kurnia belum pernah mendengar tentang Pak Rusmini yang berusaha untuk merintis SDLB di sini? Ya, pernah. Tapi saya tidak tahu penyebabnya. Itulah Mbak Kurnia perlu ketahui, tantangannya sangat berat. Beberapa waktu yang lalu Mbak Rusmining sudah berusaha untuk merintis SDLB di sini, tapi ya nggak lama. Kelihatannya orang-orang tua itu tidak mempedulikan pendidikan anaknya. Selain itu, mungkin mereka belum memahaminya, Pak. Mungkin juga. Tapi masalah ekonomi itu sangat andil besar dalam ini. Orang-orang tua itu lebih mengutamakan mencari uang, mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena hal itu, Pak, atas rekomendasi Kepala SDLB Talun itu, izinkan kami merintisnya kembali. Kami akan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan dan hak anak. Tantangannya sangat berat, Mbak. Perlu tenaga, waktu, pikiran. Hasilnya pun belum bisa diandalkan. Lebih dari itu memerlukan anggaran. Saya memahaminya, Pak. Dalam hal ini, saya hanya mohon izin kepada Bapak. Untuk semua pemenuhan kebutuhan pendidikan, kamilah yang bertanggung jawab. Maksud Mbak Kurnia? Bila SDLB ini terwujud, saya berjanji tidak akan memungut sepeser pun kepada orang tua siswa dan dari desa. Baiklah, saya tidak bisa mencegah kemauan Mbak Kurnia. Di situ ada ruangan sempit memang. Kalau Mbak Kurnia mau, bisa memanfaatkannya. Untuk data-data penduduk, bisa berhubungan langsung dengan Pak Kaurhati. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih atas dukungannya. Ya. Peluang mengabdikan diri untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di desa Sanan Kulon terbuka sudah. Kini perjuangan Kurnia semakin keras. Dengan data kependudukan yang didapat dari desa, siang malam Kurnia melangkah mendatangi satu persatu rumah-rumah penduduk yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kepada mereka, Kurnia menjelaskan tentang arti dan manfaat pendidikan bagi generasi penerus. Maaf mengganggu. Begini, Bu, saya ini mendapat informasi kalau Ibu memiliki putra tunarungu. Betul, Bu? Iya, dia Ini putranya? sangat Begini, Bu,
Saya ingin mendirikan sekolah untuk berkebutuhan khusus. Maksud dan tujuan saya ke sini ingin sekali mengajak putra ibu ini untuk bersekolah di tempat saya. Sekolah ini penting loh Bu untuk masa depannya dia. Karena walaupun kekurangan, dia berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Nanti Bu, kalau di sekolah, dia bisa belajar menulis, bisa belajar membaca, dan punya banyak teman tentunya. Daripada di rumah saja. Ibu kan juga pengen toh anaknya pinter. Terus, bagaimana Bu? Gimana ya Mbak? Wong keadaan anak saya itu seperti ini. Apa bisa ya belajar? Kadang kalau di rumah aja dia bermain sama temennya itu diolok-olok. Katanya dia itu bisu. Udah gitu loh Mbak, pas saya dan rongsong itu. Katanya itu rongsong Mbak. Enggak Bu, Sudahlah Bu, Tuhan itu maha adil. Semoga saja insya Allah ya Bu ya, putra ibu ini nanti bisa belajar dan bisa berguna untuk masa depannya dia nanti. Sudahlah Bu, sekolah ini gratis kok Bu. Jadi Bu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bagaimana? Mau sekolah? Iya. Monggo, narak ngebet Bu. Udah, beri mawon Bu. Oh, ngaten. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya mendapat data kalau putra ibu memiliki sebagai anak berkebutuhan khusus. Kami ingin sekali mendirikan sekolah berkebutuhan khusus. Maksud tujuan saya ke sini ingin sekali mendaftarkan putra ibu untuk bersekolah di tempat kami. Untuk yang kesekian harinya, Kurnia mengunjungi para warga masyarakat, orang tua dari anak berkelainan, dan untuk yang kesekian kali pula, ia jelaskan tentang arti serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Orang tua pun beragam pula dalam mensikapinya. Apa? Sekolah? Sekolah. Cari rumput aja gak becus ke sekolah. Pasti bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lumayan banyak ya jahitannya. Ya, alhamdulillah lah Mas. Untuk pengajaran di SLB Wening Asih. Silakan duduk dulu Mas. Oh iya, makasih. Apa tadi Wening Asih? Apa itu nama sekolah rintisanmu? Ya iyalah, siapa lagi selain kamu? Oh, amin. Ya, semoga lah. Tapi ngomong-ngomong, kapan sih sekolah rintisanmu itu akan dibuka? Rencanaku minggu depan, tergantung selesainya jahitan-jahitan ini. Ya kan anak-anak butuh penggaris, pensil, buku, penghapus. Oh, tapi apa dapat segera terselesaikan? Jangan-jangan kamu nanti malah memaksakan diri sehingga kamu lupa makan, lupa istirahat. Atau gini aja, bagaimana kalau semua kebutuhan yang kamu perlukan itu Mas belikan? Nah, kalau begitu caranya sama saja dengan menyinggung perasaan saya loh Mas. Oh. Enggak ah. Oh ya, mudah-mudahan aja saya bisa menyelesaikan jahitan-jahitan ini dengan sewajarnya, tidak seperti empyak, kurang jaga. Upaya Kurnia merintis sekolah luar biasa di desa Sanengkulon terwujudkan. Semua berjalan lancar sesuai rencana. Hati Kurnia pun berbunga-bunga. Anak-anak itu dididiknya dengan penuh kasih sayang. Mereka diberinya pembelajaran dan keterampilan sederhana. Namun hal itu hanya berlangsung sekitar 3 bulan saja. Setelah itu, siswanya tinggal 2-3 anak. Kemana mereka? Tidak jelas, karena mereka tidak pamit. Namun yang jelas,
Sebagian dari mereka bekerja membantu orang tua, ada yang mencari rumput, dan ada yang di ladang. Kurnia prihatin, namun hal itu tidak cukup sekedar direnungi. Kurnia pun kembali mendatangi orang tua anak didiknya satu persatu. Setelah itu, mereka pun kembali ke sekolah lengkap 8 anak. Peristiwa itu ternyata selalu terjadi berulang dan berulang. Selama hampir 1 tahun, dengan tertatih, ia berupaya mempertahankan wening asih. Suatu hal yang memprihatinkan. Patah arangkah Kurnia? Melamun ya, Oh, Mbak Bu. Pak Lurah. Enggak Pak, biasa saja kok. Seandainya semua orang tua itu peduli dengan sekolah anak-anaknya, seperti orang tua 3 anak itu, Bu. Benar Pak, tapi kita kan tidak bisa memaksa kedua orang tua mereka. Kita cuma bisa menghimbau, mengajak, atau menawarkan saja. Padahal kalau menurut undang-undang, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Aneh memang, pendidikan digratiskan saja nggak mau. Oh ya, ini tadi ada surat dari SDLB Talun. Silakan. Terima kasih. Penawaran dari SDLB Talun, Pak. Kepala SDLB, Pak Tris, meminta untuk bergabung lagi di sana. Terus tanggapan Bu Kurnia bagaimana? Saya pikirkan dulu, Pak. Tawaran Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Talun akhirnya diterima Kurnia. Dengan catatan, para siswa binaannya di Sekolah Luar Biasa Wening Asih yang bersedia dapat melimpah mengikutinya. Di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Talun tidaklah lama, karena jarak tempuh dan kehamilan untuk anak pertamanya, Sekolah Dasar Luar Biasa Persiapan Rintisan Kurnia menyatu dengan Sekolah Dasar Luar Biasa Terpadu Bendo, yang kemudian menjadi Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Bendo sampai saat ini. Di sini pun peran guru sukarelawan tanpa gaji dijalani Kurnia hingga September 1999. Kurnia pun memutuskan merintis adanya sekolah luar biasa di Kelurahan Pakundan di desanya sendiri. Sekolah rintisan Kurnia mendapatkan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Blitar dengan nama Sekolah Dasar Luar Biasa Persiapan Kota Blitar. Di tahun yang sama, Kurnia pun lulus tes calon pegawai negeri sipil. Ia menjadi pegawai negeri sipil dan kembali mendidik di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Bendo, Kecamatan Kepanjang Kidul, hingga pertengahan tahun 2005. Pada tahun itu pula, Kurnia mendapat tugas secara resmi merintis adanya Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Sukorejo. Senyampang perjalanannya, hobi Kurnia dalam tulis-menulis, mengarang, baca puisi, serta pidato pun tumbuh subur dan membuahkan prestasi. Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2008, sejumlah 6 gelar prestasi tingkat Provinsi Jawa Timur diraihnya.
Kini Kurnia telah menjadi seorang kepala sekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Sukorejo. Sekolah yang ia rintis sendiri. Jabatan itu disandangnya mulai bulan Agustus tahun 2008. Di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Sukorejo, Kurnia merintis adanya bengkel siswa. Langkah Kurnia menggapai cita dan kebanggaannya terhadap citra pendidikan, khususnya bagi kepentingan anak berkebutuhan khusus, seperti merenda hari-hari menjadi pelangi untuk menggapai cita. Tantangan, kebanggaan, kepuasan, dan ada pula suka dukanya. Masing-masing ada hikmahnya.